Kemanasan. Tadi saya tidurnya bolak-balik semalam. Ya, keluar seperti ini. Alami aja. Wake up. Biar pori keluar, apa itu, keringat keluar dari pori-pori. Uh, Secara beruntun saya masih di Android penyamun yang menghacker onsime itu 24 jam. Jadi dia masih ada di dinding tembok, nggak bisa keluar. Jadi saya bilang, ini yang kamu hacker itu bukan uang sebenarnya, bukan uang. Selalu dia kejar uang. Saya bilang, orang bekerja aktivitas normal. Jadi di layar monitor itu akun semua selalu disadap, alamat link dicopot, diambil. Setiap saya buka online pekerjaan saya itu semua diambil, yang atas nama saya itu dia pakai disalahgunakan, foto-foto profil apa segala. Jadi kalau ada akun itu yang nggak bisa aktif, itu dia yang curi di belakang. Jadi bukan kan pakai ilmu sihir biar salat saya dihacker. Jadi aktivitas saya dalam luar rumah itu dihacker. Saya usir. Saya bilang, kamu tidak layak tinggal di perumahan. Itu kan perumahan itu kita tertib, masuk perumahan kan ada aturannya. Jadi dia melanggar peraturan developer. Jadi saya kemarin saya sudah kalap, bilangin, kamu itu benalu saja, merusak lingkungan. Jadi semua orang kerja kamu hacker, kamu ganggu, bukan cuma saya. Dia berbicara terus bahasa daerahnya, bahasa daerah. Dia apa, tapi saya ngerti. Bilang, disangka saya tidak tahu, karena saya tahu dari dulu, saya tahu. Jadi itu mengganggu aktivitas saya, apalagi akhir tahun saya banyak laporan ini saya kerjakan, itu semua dia hacker. Ternyata ada yang nyuruh, yang suka mengeksploitasikan diri ulu balang. Ya saya bilangin, kamu semua gembel gelandangan, tidak punya akun. Jadi mencuri akun intelektual, kamu curi personal intelektual, kamu curi. Mau seperti ini seperti itu, ya kehidupannya dunia maya. Jadi jangan selalu menerima orang dari daerah masuk perumahan. Kalau saya bilang begini, nama saya dicoret di situ, di daftar gitu. Jadi namamu ada di sini semua, facemu sudah dipajang karena kamu mau jadi ngetop bandit, maling. Jadi kalau ada ini yang apa, akun saya itu di sosial media kan, itu apa yang tidak aktif itu ada yang dialeknya lain, actingnya beda, menyebalkan, tidak profesional. Bukan saya itu, berbicara tidak etis, itu bukan saya. Itu dicuri, semua dicuri, sampai saya kehilangan miscommunication dengan rekanan, my family yang jauh, yang dekat, itu penyebar fitnah and all. Saya jadi sebel, itu ujaran kebencian semua. Jadi semua dialek saya, gaya bahasa saya, semua dia mau ikutin. Apa yang saya kerjakan dalam rumah itu atau di luar rumah itu, seperti ponsel saya aktif, dia baca semua yang masuk itu, relasi rekanan apa semua dibaca, diekspos. Saya begini, oh bukan, itu saya tidak ada yang saya ekspos. Saya punya aktivitas yang sangat
important to table. uh, saya orangnya relax, tapi saya mengamati kalau saya benci, sudah benci saya menegur sampai 3 kali. Jadi katakan jangan suka berbohong, ada yang begini-begini, saya tuh tahu kalau ada yang saya punya digunakan saja di media stasiun TV apa, saya tahu, saya itu akun saya yang dipakai. Kalau ada yang positif saya agree, kalau negatif I don't agree, saya tidak setuju disalahgunakan my akun. Jadi yang itu, yang pertama itu, yang tahun berapa itu, 2013 itu saya jatuh sakit dicuri akun itu. Pengguna akun pertama best is the best. Jadi saya tetap berinspirasi positif, inovatif, karena saya sudah capek belum ada yang maunya saya itu di ini kan saja ya, bagaimana aturannya lah supaya dia tidak mengganggu. Itu sudah kejahatan ya, sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Jadi diteriakin, diteror sampai meja makan dihacker, makanan apa dihacker. Jadi saya bilang, kamu tuh akun lapar, saya teriakin, kamu non education, non religious, tidak ada imanmu, gak ada agamamu, gak ada pendidikanmu. Walaupun kau sarjana, bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana komunis, seperti komunis. Kan kita dihacker ya, kan dihacker. Saya buka list, saya hilang semua ponsel, dua kali saya install sampai hilang kontak pada saat saya beraktivitas. 2 kali saya install, diambil itu akunnya, bukan namamu di situ, itu aktivitas saya di situ online di ponsel. Jadi semua rekan saya itu teriak-teriak, di mana ini, hilangin, gak bisa dibuangin. Saya bilang, ini ada penjahat di belakang, bukan lagi manusia, bukan lagi tetangga. Dari dulu memang saya sering jatuh sakit itu dari situ, ada aliran musyrik lah seperti itu. Dan ada juga yang sering datang ya, dia memang satu kampung gitu, sering datang. Awalnya mungkin di sosial media dilihat itu ini ya, sirik ya, betul, sirik itu musyrik ya, jadi maling, mencuri ya, semua dibobol semua sampai saat ini. Jadi kalau saya mau menelpon, mau buka itu, saya agak menjauh dulu. Kadang tengah malam saya buka, kan kerjaan online, kadang masuk di bawah meja baca itu pekerjaan saya, file-file saya yang dikirim gitu. Jadi mungkin sudah tahu ya, yang ada di wilayah situ mungkin sudah tahu orangnya, karena saya sudah tidak bisa mengucapkan namanya. Ada juga 70 balang itu yang merusak citra pendidikan non formal informal, itu yang suka buat proposal itu, proposal bansos itu. Saya yang sudah terintimidasi sebenarnya, karena akun saya dicuri, kehidupannya di situ. Lalu itu menyalahgunakan dunia pendidikan, dan bukan sarjana pendidikan, katanya sarjana hukum, tapi sembarang legal yang digandrungin, legal itu sah digandrungin, jadi punya orang diambil. Jadi katanya saya sudah tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berkomentar, tidak bisa bekerja karena saya dicuri semua. Saya tidak percaya dengan ilmu yang seperti itu ya. Akun saya sampai di lemari, pin apa itu HMI hilang juga semua diambil. Buku rapor, bahkan buku rapor itu baru saya dapat, buku rapor pendidikan baru saya dapat di situ semua. Malah ada yang lebih penting lagi, kalau pendapat saya itu yang jauh dari saya, nomor ponsel baru saya dapat di situ. Ternyata mungkin nomornya juga dicuri ya, sudah saya hubungin semua di Dapari, kan ya benar kan. Jadi nomor saya yang dulu, kontak person saya yang pertama itu memang dipakai, dicuri. Jadi BBM juga dicuri semua, langsung dihilangin, dikosongin semua gitu.
Dan saya juga itu masih ingat ada dukun yang di Sulawesi Barat itu merusak citra government Sulawesi Selatan, dipasang fotonya seorang milik dia. Saya mau dikebulin, saya tidak bisa dikebulin, saya mau dikedalin, ditusuk-tusuk segala supaya saya tidak bisa pulang. Itu ada lagi satu yang mondar mandir ke rumah, haji katanya, haji apa, haji dukun lah itu, yang nekat nyelonong masuk ke rumah, saya tinggalkan rumah, ternyata masuk tidur di kamar semua lemari juga. Jadi waktu itu saya mau dibawa pulang, ternyata penipuan, tidak cari mobil untuk pulang, ternyata dibawa ke rumah 1 minggu. Jadi saya pelajarin tekniknya begini 1 minggu. Mau ikut pulang turut dengan tinggal di rumahku, mau tinggal di situ, masih seperti itu caranya nyiram air di mata apa segala. Sama juga itu yang sering naik motor, nenek salon itu, di mata, apa istilahnya itu orang Sulawesi, sambil daun-daun gitu katanya, pasili apa nama, saya tidak yakin, dia sudah mencuri sebenarnya. Jadi kredit card juga itu bukan saya yang ini sebenarnya, jadi dia gesek karena sering ikut-ikut, padahal itu untuk belanja dia gunakan tarik tunai, dia dompet semua. Nah, itu juga yang pengusaha dipakai nama Islamiyah gadungan, dia curi akun saya itu, baru dia masuk di dinas, dia curi semua. Jadi rekening, tanda tangan palsu, resep dokter diambil, seolah saya sudah ditangani psikiater. Tidak seperti itu resep dokter saya, memang saya punya teman dokter ahli, ada yang sudah direhab. Sebenarnya apa itu, rekanan saya memang ada di seperti itu. Saya mengurus rehab seperti itu. Makanya kamu yang perlu direhab semua. Jadi saya ada sedikit jiwa psikologis, jadi saya tidak bisa dibohongin, itu hoax, jangan menyebar fitnah, memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga besar saya apa segala, saya tahu ya. Jadi jangan terkecoh, apapun lin saya itu semua dilacak, dibuntutin di Android, masalah lagi ya semua. Jadi saya tidak mau beritahu apa pekerjaan saya, apa teman saya, rekan saya saja yang bisa membaca, yang tahu. Kalau bukan itu yang mau masuk dalam kehidupan saya, dia mau ada juga yang begini, buka, dia mau masuk dalam satu organisasi lembaga pendidikan non formal, dia mau jadi bikin asosiasi Sulawesi Selatan, penyandang dana katanya. Di situ semua 3M. Notaris saja dia tidak bisa bayar, sampai dirugikan saya, semua dimasukin, sampai printer rusak, laptop rusak, itu biayanya tidak ada, dikasih uang transfer 20.000 saja. Dia selalu mengundang, katanya dosen apa segala. Itu udah simpan sebenarnya, mengundang rapat, sampai dokter dia undang teman saya, tapi kita menunggu dia mengundang 3:30, rapatnya habis maghrib. Itu ada perkumpulan buron sebenarnya itu. Ada beberapa rangkap saya buat itu, dia curi, nanti dapat baru saya bayar. Tidak seperti itu, saya bukan pembuat dana-dana seperti itu. Tanya mau masuk di ini, dibawa lagi nama gubernur segala, pembina, tidak ada begitu sebenarnya. Akhirnya dia bubar, lari gitu, dosennya lari. Jadi itu yang saya cari, saya simpan kemarin itu tiga rangkap semua dinas-dinas yang masukin, dia ambil. Saya datang sudah tidak ada, ya saya gunakan itu di kopi. Makanya banyak itu bulu balang masuk di dinas-dinas itu, minta ini. Tapi jangan sampai punya saya dipakai, yang lagi terima itu minta sumbangan apa organisasi apa segala, tidak boleh. Karena apa itu, tidak intelektual, tidak ada jiwa organisasi, dia tidak tahu kiat-kiat organisasi asosiasi, asal jadi saja. Itu cuma mau memikirkan diri, selfie apa semua, merusak Facebooker gitu. Jangan bermalas-malasan ya, berikhtiarlah,
Kalau tidak punya aktivitas, jangan coba-coba main-main, karena banyak rekan-rekan saya itu tenaga ahli yang dipecahkan ya. Sudah dibuat daftar nama saja itu biayanya seberapa, notaris itu banyak. Ada teman rekan notaris teman saya itu panggil saya, ini si anu nipu-nipu begini. Iya betul, pecat, kita punya diambil, pas olah dia datang ke sana dikasih, klien kasih dananya tidak di store, ya kan, dibawa kabur. Jadi itu ada yang bergelar desa sembarang hantam saja. Eh, Dilempar, ya pernah bekerja di sini, dia dilempar karena duit-duit saja, merugikan pelaku usaha gitu. Nah, jadi sampai sekarang saya masih di Android, ya udah balang gitu, memang udah balang. Saya anggap dia nggak ada agamanya, memang tidak ada Pancasilanya. Nah saya diteror terus, jadi merusak nama daerahnya juga. Belakang, bukan lagi tetangga saya bilang rumah WC itu di belakang, ternyata banyak orang yang masuk di situ, diundang, dia hacker saya. Jadi saya bilang, kalau kok hacker rumah mewah, ini rumah sederhana. Saya bilang, sampai lemari tua saya sengaja pasang di situ, saya tidak mau ini, saya mau dengar berita apa lagi ini, bilang begini-begini saja rumahnya, kenapa kamu hacker. Dompet, rekening, lemari semua, biar koin-koin di hacker. Sama dulu nenek-nenek yang mencuri sembarang saja diobrak-abrik di tempat saya. Komputer sudah ini, saya sudah kasih semua, pemulung, aksesorisnya semua ada berapa itu. Sampai laptop saya juga berulang-ulang ini, jadi file-file semua diambil ya. Jadi jangan terlalu percaya itu jilbab apa besar-besar itu, banyak bicara tidak bekerja, banyak menelpon juga tidak bekerja, penipu seperti itu. Saya masih mau ada ya sedikit transaction. Saya jalan-jalan pagi karena sekarang PPKM, jadi tetap kita, apapun yang kita laksanakan di dalam rumah, tetap peduli kesehatan, program 3M, protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, masker apa saja, dan tetap menjaga silaturahim, program 3S, senyum, salam, sapa, goodbye.